Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Jadi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelum kita lanjutkan materi, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Allah. Marilah kita kepada Tuhan dalam doa dalam nama Bapa, para Bapa yang berkuasa, puji dan syukur atas kehadiran, atas segala berkat dan perlindungan serta cinta dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai KBM. Lindungilah kami dan jagalah kami dari ancaman mara bahaya yang dapat mengancam jiwa dan raga kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengendara kami. Amin. Terima kasih. Fredericus Jerucu, Gracia Inalu, Javinda Tango, Gregorius Jari, Carolina Red, Jokitis Tanggor, Lydia Fatima Ridu, Maximus P. Ahas, Martina Alwarihi, Maria Endestri, Maria Elili, Maria Elimo, Maria Alita, Maria Alkian, Martina F. Mejang, Maria Cigeno, Marieta Devidis, Maria G. Ekulisa, Maria Salina Fiani, Justina Cijaya, Yohanes Karyanto, Yohanes Diniano, Yohanes M. Tangku, Yulis Dharma, Juliana FTC, Juliana Erdenes, Juliana Tio, Juliana Liren, Justina F. Nano, Juliana Angelo, Josephina Detia. Ya, jadi rupanya hari ini juga cukup banyak yang tidak hadir ya. Selanjutnya, saya minta kita berdiri dulu. Kita berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu wajib sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air atau rasa nasionalis. Ya, siapa yang bisa pimpin kita menyanyikan lagu wajib? Jalan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku,
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, jadi selanjutnya, saya mau tanya, ada tugas? Jadi di pertemuan kali lalu saya memberikan tugas untuk kita kerjakan di rumah. Ya, hari ini sebelum kita memulai, saya minta kita kumpul tugasnya. Ya, jadi nanti akan saya periksa terkait tugasnya. Jadi selanjutnya, sebelum kita lanjut materi, kira-kira masih ingat tidak materi pembelajaran minggu kemarin? Iya, tentang apa? Tentang konflik. Konflik itu apa kemarin yang kita bahas? Perselisihan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Ya. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik itu apa? Iya, perbedaan budaya dan perbedaan kepentingan. Hari ini kita tetap lanjut materi terkait dengan submateri konflik. Namun sebelumnya saya mau tanya, pernah tidak kalian bermusuhan dengan teman? Baik, ketika kamu mengatakan bahwa pernah bermusuhan dengan teman, saya tanya lagi. Suatu ketika kamu bermusuhan dengan teman kamu bertemu di jalan. Kira-kira apa yang kamu lakukan saat itu? Iya, tidak saling tegur sapa begitu. Ya? Kenapa tidak tegur? Ya, malu. Apalagi? Masih ada rasa benci. Ya. Masih ada rasa sakit hati. Ya. Jadi ketika kita terjadinya permusuhan, begitu kita ketemu pasti kita saling segan untuk tegur satu sama lain. Nah, materi kita kali ini kita akan membahas terkait dengan dampak yang disebabkan oleh adanya konflik. Jadi seperti yang tadi kalian bilang itu, ada rasa malu, masih ada rasa benci, sehingga segan untuk tegur sapa. Itu merupakan dampak dari sebuah konflik atau dampak dari sebuah adanya permusuhan. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis penyebab terjadinya konflik antar kelas sosial dan upaya penyelesaiannya. Itu yang harus kita capai pada hari ini. Kemudian yang kedua, menganalisis penyebab terjadinya konflik internasional dan upaya penyelesaian. Dan yang ketiga, menganalisis dampak terjadinya konflik antar kelas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Dan yang terakhir, menganalisis dampak terjadinya konflik internasional terhadap kehidupan
ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Setelah itu di dalam proses pembelajaran ini kita juga melakukan penilaian. Jadi seperti biasa ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuannya, kemudian yang ketiga ada keterampilan. Jadi keterampilan itu terkait dengan unsur kerja kita. Sikap itu terkait dengan bagaimana perilaku kita selama proses pembelajaran. Kemudian perilaku kita juga selama melakukan kegiatan diskusi kelompok. Baik, jadi itu rangkaian kegiatan kita nanti sebelum kita masuk pada kegiatan inti selanjutnya. Ya, baik, selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti. Jadi yang saya tampilkan, coba kita perhatikan di depan. Di depan kita ini ada beberapa gambar, ada 3 gambar. Ya. Jadi di situ ada gambar 1, ada gambar 2, dan ada gambar 3. Dari ketiga gambar ini memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Lihat gambarnya. Lihat. Bagaimana, jelas? Jelas. Jadi gambarnya cukup jelas ya. Kira-kira dari gambar yang ada ini, menurut kalian gambar apa yang ada di depan? Menurut saya, gambar tersebut terkait dengan konflik antara negara yang pernah terjadi. Ya, jadi menurutnya bahwa gambar itu terkait dengan konflik yang pernah terjadi di suatu negara. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Menurut saya, gambar tersebut adalah orang-orang yang mengisi tempat yang lain. Iya. Jadi menurut pengamatan dia, gambar yang kedua ini adalah gambar orang-orang yang mengungsi, bukan orang-orang yang berpergian untuk pariwisata gitu, ke tempat pariwisata, tidak. Ada lagi? Menurut saya, gambar tersebut menunjukkan adanya konflik yang mengakibatkan orang-orang dalam gambar tadi pergi mencari tempat aman. Iya. Jadi menurut Yane, gambar yang ada ini adalah gambar di mana orang-orang itu pergi untuk mencari tempat yang aman, yang mana menghindari konflik. Ya, ada lagi? Menurut saya, gambar tersebut merupakan dampak dalam kehidupan yang disebabkan karena adanya peperangan atau konflik. Ya. Jadi menurut teman kita, gambar ini terkait dengan dampak dari konflik. Ya. Baik. Jadi dari gambar-gambar ini, tentu sekali lagi saya katakan saling terkait atau memiliki kaitan. Gambar 2 disebabkan oleh gambar yang pertama. Kemudian gambar yang ketiga masih ada kaitannya dengan gambar yang pertama. Jadi, ya, ada saling kait-mengait seperti itu. Baik, kira-kira dari gambar ini apa yang mau kita tanyakan atau apa yang mau kita cari tahu dari gambar ini? Bagaimana cara penyelesaian konflik antar kelas sosial? Bagaimana cara penyelesaian konflik antar kelas sosial? Ya, silakan tulis di papan tulis terkait dengan pertanyaannya. Bagaimana penyelesaian konflik antar kelas sosial?
Ya, terima kasih. Jadi menurutnya bahwa yang mau dicari tahu dari gambar ini yaitu terkait dengan bagaimana cara penyelesaian konflik antar kelas sosial. Masih ada lagi? Ya. Mengapa adanya perang antar negara? Ya, jadi itu yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut VG yang mau dicari tahu dari gambar ini yaitu mengapa terjadinya perang antar negara, antara negara A menyerang negara B. Ya, seperti itu. Masih ada lagi? Apa keuntungan dan kerugian dari konflik pada perang? Apa keuntungan atau kerugian dari perang? Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut teman kita, dia mengatakan kira-kira konflik itu ada untung dan ruginya tidak? Tentu pasti kita ketahui. Nah, untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan itu, maka saya membagi menjadi 3 kelompok supaya kita diskusikan di dalam kelompok. Sekarang saya minta silakan kita membentuk kelompoknya. Nanti setelah kita bentuk kelompok, barulah saya membagi lembar kerja untuk membahas permasalahan yang telah kita. Baik, silakan. Kelompok 1 teman, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Baik, jadi nanti kita diskusikan terkait dengan pertanyaan yang telah diajukan oleh teman kita untuk memecahkan masalah yang ditampilkan di dalam gambar ini. Ya. Baik, jadi saya akan bagikan lembar kerjanya.
Ya, jadi silakan berdiskusi dalam kelompok. Saya minta semua kita itu harus aktif di dalam membahas permasalahan. Ya, jadi di dalam kelompok itu semua anggota kelompok itu harus aktif. Ya, saya beri waktu 20 menit untuk kita diskusi. Silakan dimulai dari sekarang. Kemudian buka buku dari halaman 119 sampai 25. Jadi di dalam buku itu akan menjawab persoalan yang kita bahas di dalam kelompok itu. Ya. Kemudian saya juga memberi kesempatan kepada teman-teman yang memiliki handphone untuk mencarinya di Google untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita terkait dalam pemecahan masalah. Ya. Jadi selamat berdiskusi. Sudah foto di atas.
Ya, jadi semua harus aktif di dalam diskusi karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa di dalam pembelajaran kita ada 3 penilaian. Ada sikap, ada pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Jadi untuk itu saya minta kita semua harus terlibat di dalam diskusi kelompok ini.
15 menit lagi ya. Ya, Pak. Ya. Jadi upayakan kita harus membahas terkait dengan pemecahan masalah yang tahu disampaikan oleh teman kita, dan kita jawabnya di dalam kelompok diskusi. Jadi itu makanya tadi saya minta kita semua terlibat di dalam, sehingga persoalan yang kita hadapi dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Silakan dilanjutkan.
Ya, baik. Jadi karena waktu diskusi kita telah berakhir, maka saya minta setiap kelompok untuk melakukan presentase terkait dengan hasil diskusinya. Baik, jadi kemarin di pertemuan kemarin itu yang melakukan presentase pertama itu adalah kelompok 1. Kita rubah polanya hari ini. Ya, jadi hari ini yang melakukan presentase terlebih dahulu kita diawali dari kelompok 3. Ya. Jadi saya minta kelompok 3 untuk bersiap-siap melakukan presentase di depan kelas. Waktu dan tempat saya persilakan kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian dari kelompok kami, bagaimana dampak positif dan negatif dari konflik sosial. Dampak positif menumbuhkan semangat untuk memperbaiki diri. 2. Menciptakan inovasi baru. 3. Meningkatkan skill problem solving. 4. Membangun karakter menjadi lebih kreatif. 5. Memperjelas norma yang belum jelas. 6. Mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Dampak negatif. 1. Trauma psikologis. 2. Munculnya rasa berat. 3. Rusaknya benda-benda atau fasilitas. 4. Hilangnya silaturahmi. 5. Mengurangi produktivitas. 6. Merusak reputasi seseorang. Teman-teman, itu saja hasil diskusi kami. Silakan teman-teman mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Jadi terima kasih kepada kelompok 3 ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi saya minta kepada kelompok 1 atau kelompok 2 untuk bisa memberikan masukan atau tanggapan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 3. Waktu dan tempat saya persilakan kepada kelompok penanya. Ada? Ya, dari kelompok 1. Mengapa konflik sosial selalu membantu ancaman bagi kehidupan orang lain? Ya, jadi pertanyaannya, mengapa konflik sosial itu selalu membawa bencana bagi kehidupan orang lain? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Pagi ini, siang ini, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, kelompok kami, menurut kelompok kami, bahwa konflik biasanya selalu menyebabkan korban jiwa jika terjadi konflik, sehingga kita dituntut untuk menghindari jika adanya konflik di lingkungan kita. Ya, jadi itu poin inti dari jawaban kelompok 3, bahwa konflik itu biasanya selalu ditandai dengan adanya korban jiwa. Ya, sehingga kita sebagai generasi penerus dituntut untuk menindak jika terjadi konflik. Ya. Bisa diterima ini? Bisa. Atau ada yang mau tambah lagi? Ada? Baik. Kalau tidak ada, sekali lagi kita beri aplaus kepada kelompok 3 yang telah menyajikan
hasil diskusinya. Teman-teman, itu saja hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, jadi setelah kelompok 3 yang berikut saya minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, kita sambut kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Siang. Siang ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bertanya, apa penyebab terjadinya konflik internasional? Jawab, penyebab terjadinya konflik internasional. 1. Adanya perbedaan kepentingan. 2. Adanya perbedaan penafsiran atau pengertian mengenai istilah perjanjian internasional. 3. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional. 4. Adanya salah satu pihak yang melakukan penggunaan terhadap harga diri bangsa. Teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan mengajukan pertanyaan. Baik, jadi cukup singkat, jelas dan padat apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Jadi mereka telah mempresentasikannya kepada kita semua. Tentu mereka berharap mungkin ada masukan dari teman-teman atau dari kelompok lain terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 2. Waktu dan tempat saya persilakan kepada kelompok penanya. Apa yang menjadi penyebab konflik internasional dan bagaimana upaya adanya perdamaian? Ya, jadi itu pertanyaan dari kelompok 3 kepada kelompok 2. Coba diulangi. Apa yang menjadi penyebab konflik internasional dan bagaimana upaya untuk adanya perdamaian? Apa yang menyebabkan terjadinya konflik internasional dan bagaimana upaya penyelesaiannya? Jadi silakan kelompok 2 untuk memberi tanggapan terkait pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mengajukan pertanyaan. Untuk kelompok kami, Konflik internasional disebabkan karena ingin menunjukkan pada dunia atau negara lain bahwa negara kami memiliki kemampuan lebih, sehingga berusaha untuk menyingkir negara lain yang menentang tindakan. Misalnya, peluncuran roket yang dilakukan oleh negara Korea Utara. Mereka tidak peduli dengan keselamatan negara lain. Dan yang menyelesaikan jika terjadi konflik antar negara adalah PBB. Ya, jadi itu tadi jawaban dari kelompok 2. Jadi mereka mengatakan bahwa munculnya konflik antar negara itu disebabkan karena adanya unjuk terkait dengan kekuatan militernya. Ya, jadi mereka seolah-olah menyampaikan kepada negara lain bahwa negara kami ini lebih hebat dari negara lain, begitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, contohnya negara Korea Utara, ya. Seperti itu. Baik, saya pikir apa yang dijawab oleh kelompok 2 ini mudah-mudahan bisa diterima oleh kelompok 3. Bisa? Bisa. Ya. Baik, jadi itu saja yang disampaikan oleh kelompok 2. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyajikan materi diskusinya pada hari ini dengan baik. Teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok
kami sekian dan terima kasih. Baik, yang berikut kelompok terakhir. Kelompok terakhir yang akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat siang teman-teman. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya penyelesaian konflik? Konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok sosial di mana masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain lebih mencapai tujuannya dengan cara memberikan pelayanan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Terdapat banyak faktor yang akan menyebabkan konflik. Konflik tidak akan terjadi tanpa adanya masalah yang melatar belakangi hal tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik ialah sebagai berikut. Pertama, perbedaan individu. Setiap individu berbeda dengan yang lainnya dalam banyak hal seperti sifat, sikap, suku, pendirian dan keinginan, kepentingan dan keyakinan atau agama. Dalam suatu masyarakat, seringkali terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan dalam memandang suatu hal. Misalnya, sikap politik. Tak jarang, perbedaan sikap politik menjadi pemicu timbulnya konflik sosial antara masyarakat. Kedua, perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan peristiwa alami yang terjadi pada manusia, yang dimana manusia pada dasarnya memang mengalami hal tersebut. Ketiga, perbedaan budaya. Perbedaan latar belakang kebudayaan hingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Kebudayaan di berbagai daerah memiliki keunikan tersendiri yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Contohnya saja, logat yang mungkin di daerah lain itu lembut, namun di sisi lain itu terdengar kasar. Keempat, menciptakan inovasi. Konflik dapat mendorong kita untuk berinovasi. Semangat untuk memperbaiki diri seringkali menciptakan inovasi baru di masyarakat. Kelima, meningkatkan skill. Konflik melatih kita untuk mengasah skill problem solving. Konflik menuju kita untuk mencari cara agar kita bisa terbebas dari konflik. Membangun karakter tahan empati. Seseorang yang seringkali mengalami dan menangani konflik biasanya belajar dari pengalaman mereka. Dia menjadi lebih tahan empati saat menangani konflik di masa mendatang. Jelas norma yang belum jelas. Dengan adanya konflik, kita bisa tahu apa yang menyinggung pihak lawan sehingga kita bisa menghindari hal tersebut. Yang terakhir tergantung. Konflik memaksa pihak-pihak di dalam untuk tidak lagi bergantung pada satu sama lain. Seperti pada pertemanan remaja, jika kedua belah pihak saling suka, otomatis kedua belah pihak berusaha agar tidak lagi saling bergantung. Ya baik, terima kasih pada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, waktu selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 atau kelompok 3
untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan konflik kepada kelompok satu. Teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan mengajukan pertanyaan. Ya, jadi silakan mengajukan pertanyaan. Baik, dari kelompok 2. Ya, jadi pertanyaannya, mengapa konflik antar kelas sosial itu sering terjadi? Ya, silakan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami kelompok 1. Sekarang kami akan coba menanggapi pertanyaan yang diberikan kepada kami. Menurut kelompok kami bahwa konflik sosial sering terjadi karena ada beberapa faktor, salah satunya keinginan individu yang berbeda sehingga pertikaian sering terjadi setiap saat. Ya, jadi intinya bahwa konflik itu sering terjadi karena keinginan setiap individu yang berbeda-beda. Jadi itu adalah jawaban dari kepada kelompok 1. Ya, saya pikir jawaban itu bisa diterima oleh kelompok penanya ya. Bisa? Atau mungkin ada yang tambah lagi? Kelompok 3? Ada lagi? Apakah ada Iya, jadi pertanyaannya apakah tokoh adat itu punya peran atau tidak di dalam menyelesaikan sebuah persoalan? Ya, kalau di lingkungan kita, tokoh adat memiliki peran dalam penyelesaian masalah sosial yang sering terjadi di lingkungan kita. Ya, jadi dari kelompok 1 mereka coba menanggapi bahwa kalau terjadi persoalan atau konflik di lingkungan sekitar kita, dia menjadi penengah atau orang yang berperan aktif di dalam menyelesaikan konflik itu, kita biasanya menyerahkan sepenuhnya kepada tua-tua adat. Ya. Baik, jadi terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyajikan hasil diskusinya pada hari ini dengan baik. Teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Iya, kita berikan kepada kelompok 1. Baik, selanjutnya jadi harapan saya ketika kita melakukan presentasi hasil diskusi, tunjukkan kepada kita bahwa kita ini kerjasama di dalam kelompok. Tunjukkan kepada kelompok lain bahwa kita ini bukan berasal dari satu sumber saja, melainkan dari masukan dari teman-teman di dalam menyelesaikan satu persoalan. Jadi saya lihat tadi sudah ada perubahan. Terkesan bahwa setiap kelompok itu sudah berpartisipasi aktif di dalam kegiatan diskusi. Baik, jadi sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini terkait dengan konflik sosial, bagaimana dampaknya konflik sosial, entah itu dampak positif ataupun dampak negatif. Mungkin ada di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah kita jalankan. Ada? Ya. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat bermanfaat dan membantu bagaimana kami bisa memahami terkait persoalan atau masalah yang terjadi dalam demonstrasi. Ternyata disebabkan karena adanya kepentingan individu atau kelompok untuk mencapai keinginan. Iya, jadi hasil kesimpulannya bahwa
di dalam pembelajaran hari ini memberi manfaat sehingga dengan pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui faktor penyebab dan cara penyelesaian konflik jika suatu saat kita dihadapkan pada sebuah konflik. Ya, ada lagi? Menurut saya, pembelajaran hari ini akan menjadi pemajuan pengetahuan kita, terutama dalam memahami cara penyelesaian. Ya, jadi teman kita mengatakan bahwa pembelajaran ini begitu penting, begitu berguna demi meningkatkan wawasan kita atau pengetahuan kita di dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Baik. Jadi itu tadi hasil diskusi kita. Kita bisa memecahkan masalahnya dengan baik. Lalu terakhir kita bisa menyimpulkan bahwa konflik itu terjadi karena ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu ada faktor individu, kemudian ada perbedaan latar belakang budaya, dan yang ketiga ada perbedaan kepentingan, dan yang keempat perubahan nilai yang cepat. Kemudian tadi kita membahas terkait dampak konflik. Ya. Jadi dampak konflik itu ada dua, ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Ya. Jadi dampak positifnya itu dengan adanya konflik bisa memperkuat pertahanan suatu negara. Kemudian munculnya senjata-senjata canggih. Ya, jadi seperti yang tadi dicontohkan oleh kelompok 2, persoalan yang terjadi di Korea Utara. Jadi mereka itu berusaha dari tahun ke tahun untuk bagaimana mereka bisa menciptakan sesuatu yang canggih yang bisa mengalahkan negara-negara lain. Sedangkan dampak negatifnya itu tentu kita ketahui bersama, konflik itu yang pasti menimbulkan korban jiwa. Iya, korban jiwa. Baik, jadi itu tadi inti dari materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, untuk menguji bahwa kita memahami materi hari ini atau tidak, saya akan melakukan evaluasi dengan memberi kita tes tertulis. Ya, jadi saya minta kita ambilkan kertas, ya, untuk kita adakan tes. Ya, jadi ini tes evaluasinya. Sudah? Ya. Jadi itu soalnya. Bisa baca? Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit.
Ya, silakan kumpul. Ya, sudah semua? Nah, jadi tetap duduk di dalam kelompok. Ya, silakan tetap duduk di dalam kelompok diskusi tadi. Baik, jadi kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, satu yang menjadi pesan saya, jaga sikap, jaga perilaku, karena kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Iya. Jadi kita harus meningkatkan sikap toleransi kita agar tercipta hubungan yang harmonis. Baik anak-anak, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum diakhiri, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya silakan istirahat.